Asteli Aftaria, SPD, Guru SD Negeri 11 Padang Panjang Timur, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2021 di Universitas Negeri Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktekkan uji kinerja atau UKIN yang dilaksanakan di SD Negeri 11 Padang Panjang Timur secara luring atau tatap muka. Berikut videonya. Matahari
Nah, anak-anak ibu, pada pagi hari ini apa tujuan pembelajaran kita? Yang pertama, menemukan, merangkum informasi penting dari teks eksplanasi. Yang ketiga, mempresentasikan peta pikiran yang sudah dikerjakan. Yang keempat, menemukan 3 peran Indonesia dalam kerjasama ASEAN, serta menemukan 4 cara menghemat energi. Dan yang terakhir, anak ibu mempresentasikan laporan hasil percobaan dengan sistematis. Nah, sekarang anak-anak ibu coba perhatikan gambar yang ada di papan tulis. Coba diamati gambarnya. Kira-kira ini gambar apa? Ada yang tahu? Ya, Hazi? Rapat ASEAN. Rapat ASEAN. Ya, betul, rapat ASEAN. Ada yang mana berita tentang rapat itu bisa tersebar di seluruh dunia ini? Siapa yang tahu? Ditayangkan lewat televisi, Bu. Lewat apa? Televisi. Lewat televisi. Televisi itu termasuk apa? Teknologi.
Teks bahasa Indonesia dinilai layak jadi bahasa ASEAN. Sekarang LKPD berikutnya, yaitu tadi kerjasama ASEAN di bidang politik. Silakan didiskusikan. Mulai dari bentuk kerjasama, apa peran Indonesia di bidang politik bersama ASEAN. Nah, sekarang penanya mulai lagi. Nah, silakan kepada kelompok untuk mempresentasikan ke depan. Ibu pilih kelompok yang duduknya paling rapi. Yang paling rapi kelompok ini. Silakan. Dinilai layak menjadi bahasa ASEAN. Paragraf 2 deret dan jelas. Menurut Unsur Bahasa Indonesia memang hanya memiliki 90.000 kosakata, tetapi mempunyai strategi keanggotaan untuk menciptakan kata baru sehingga bahasa Indonesia merupakan bahasa Ya, bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan selanjutnya kelompok 1. Kami dari kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusi kami. Bentuk kerjasama: 1. Meningkatkan pemerintahan yang baik dengan mengajukan prinsip-prinsip demokrasi. 2. Menjalin kerjasama di bidang politik ASEAN. 3. Mempererat. Kelompok 1. Paragraf 1 topik masalah. Bahasa Indonesia dinilai layak menjadi bahasa ASEAN. Paragraf 2 deret dan jelas. Bahasa Indonesia memang hanya memiliki 90.000 kosakata, tetapi menciptakan kata-kata baru. Jadi kesimpulannya adalah bahasa Indonesia layak menjadi bahasa ASEAN. Bentuk kerjasama: 1. Meningkatkan pemerintahan yang baik dengan mengajukan prinsip-prinsip demokrasi. 2. Menjalin kerjasama di bidang politik ASEAN. 3. Mempererat persatuan dan kesatuan antar anggota ASEAN. Peran Indonesia dalam hubungan kerjasama antar negara ASEAN. 1. Yaitu ASEAN Political Security Community atau APSC atau masyarakat politik keamanan ASEAN. 2. Menjadi rumah besar KTT.
APD yang anak ibu tulis tadi itu disebut mencari informasi pada teks eksplanasi dengan melihat topik masalah, kemudian deret penjelas dan melihat kesimpulan. Dari video tadi, apa saja kerjasama politik negara ASEAN? Siapa yang tahu? Ya, ini bagus untuk mengirim visa dan konsul. Terus, kan bebas nuklir, bagus. Perjanjian kawasan damai, bebas dan netral. Nah, jadi ada 4 kerjasama politik negara ASEAN. Halo. Hai. Hai. Halo. Hai, hai, hai. Halo. Masih di sini? Masih. Kita ulang. Apa saja bentuk kerjasama politik negara ASEAN? Yang pertama, Dan pengiriman duta dan konsulat. pengiriman duta dan konsul. Yang kedua, perjanjian ekstradisi ASEAN. Yang ketiga, kawasan bebas nuklir. Apa lagi? Perjanjian kawasan bebas, damai dan netral. Nah, kira-kira apa peran Indonesia yang nampak oleh kita? Dia bagus sebagai tuan rumah KTT ASEAN. Kemudian ikut mendamaikan negara yang berkonflik. Itu perannya siapa? Tadi di video tadi kita lihat Indonesia mendesa TNI luar negeri Myanmar untuk menyelesaikan krisis yang terjadi di negaranya. Nah, itu sebagai Indonesia di bidang politik. Ya, paham? Ya. Sekarang sudah paham anak ibu peran Indonesia di bidang politik tadi? Nah, sekarang kita lanjut lihat video berikut ini. Tahukah anak ibu bahwasanya di antara negara ASEAN, Indonesia adalah negara penyumbang nomor 1 yang boros energi listrik. Kenapa? Sekitar 80% penduduk yang ada di Indonesia ini mereka menggunakan listrik sebagai kehidupan sehari-hari dan tidak bisa menghematnya. Nah, akibatnya tentu pasokan pembangkit listrik semakin lama semakin habis. Kita menyebutkan bagaimana cara kita menghemat listrik. Ya, anak? Bagus, matikan lampu di siang hari. Mematikan televisi setelah kita menontonnya.
lagi.